Selamat tahun baru 2026 teman-teman semua. Gue tahu ini udah telat sekitar 3 hari 4 hari. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak untuk subscriber gue yang udah nemenin perjalanan gue selama nge-YouTube 80 video, 215 subscriber dan ya sekitar 500 jam tayang. Teman-teman semua, untuk membuka tahun ini izinkan gue untuk ngasih tahu ke teman-teman semua catatan apa yang gue dapat di awal tahun 2026 untuk ngebuka tahun ini sebagai bentuk refleksi gue ke depannya. So, selamat datang di konten catatan sebelum umur 25 tahun. Oke teman-teman, 10 hari ke belakang gue menghabiskan waktu gue untuk ngebangun sesuatu yang dimana gue bisa kerja di situ. Jadi agak sedikit flashback dulu. Mungkin kalau teman-teman semua yang udah ngikutin gue ya selama 1 tahun ke belakang, kalian pasti tahu kalau gue tuh kerja sebagai seorang live shopping. Live shoppingnya adalah jaket gunung, yang dimana jaket gunung yang gue jual ini awalnya sumbernya itu dari thrifting. Dan tahun 2025 adalah salah satu tahun yang paling berat untuk bisnis thrifting karena pada akhir tahun 2025 kemarin ada keputusan dari Pak Purbaya untuk benar-benar mencegah barang thriftingan ini masuk, pakaian-pakaian dari luar itu masuk ke Indonesia untuk menjaga tekstil di Indonesia supaya bisa berkembang, supaya punya daya saing, supaya orang-orang yang berada di bisnis tekstil juga tidak ada saingan-saingan yang ilegal lah istilahnya. Dan ya kita harus akui juga kalau thrifting ilegal gitu. Atas dasar pengetahuan itu semua, gue dan teman-teman gue, terutama orang yang mengatasi gue alias bos gue ini, memutuskan untuk kayak, oke, kayaknya thrifting kita nggak akan bisa jalan dulu untuk beberapa waktu, atau mungkin untuk waktu yang lama, atau bahkan mungkin selamanya kita tidak bisa menjual thrifting lagi. Sehingga memutuskan untuk kayak, ya udah, kita shifting aja ke bisnis-bisnis yang mungkin lebih aman, lebih sustainable, lebih bisa diandalkan secara jangka waktu yang panjang. Ada beberapa opsi. Opsi pertama adalah parfum, dan ya, gue adalah salah satu orang yang suka parfum juga. Dan ada bisnis coffee shop, dan keputusan bersama kita ngambil coffee shop. Dan 10 hari ke belakang, gue mencoba untuk memahami lebih kurangnya tentang kopi. Sehingga gue belajar tentang perkopian, gue belajar gimana caranya mengekstraksi kopi supaya balance, nggak under ekstrak, nggak over ekstrak, kalibrasi kopi kayak gimana, bikin produk kayak gimana. Dan 10 hari ke belakang gue habiskan untuk ya ngotak-ngatik hal itu semua. Dan di saat tengah-tengah gue sedang belajar tentang perkopian, gue belajar tentang mengekstraksi kopi, dan gue mempraktekkan hal itu semua, ada satu hal yang terbesit di kepala gue. Hal terbesit yang ada di kepala gue adalah, kenapa hari pertama untuk melakukan sesuatu hal yang unfamiliar bagi diri gue, itu susah banget dan kadang bikin kita nggak nyaman. Karena di saat gue pertama kali menyentuh alat kopi, menyentuh kopi, menyeduh kopi, mengekstraksi kopi, gue jujur nggak nyaman. Dan ngerasanya kayak, kenapa sih gue bodoh banget gitu. Di hari pertama gue nyentuh mesin kopi. Dan selama 10 hari ke belakang juga gue mencoba mencari jawaban kenapa ya hari pertama tuh kayak menyebalkan sekali, unfamiliar banget, feeling yang didapetin aneh, rasa kebodohan meliputi diri ini gitu. Sampai akhirnya gue mendapatkan jawaban teman-teman. Dan jawaban ini gue punya harapan juga bisa dijadiin alat refleksi untuk teman-teman semua yang tahun barunya, tahun 2026 ini dapat kerjaan pertama mungkin, atau mungkin punya kerjaan baru yang loncat misalnya dari bisnis fashion ke F&B kayak gue. Yang gue ingin tekankan adalah ini pengalaman pribadi gue, sehingga gak bisa disamaratakan dengan kondisi kalian. Cuman ya mungkin bisa menambah sedikit pengetahuan kalian, mendapat
memberikan sedikit refleksi dari pengalaman gue. So, jawaban yang gue dapat adalah dikarenakan setiap hari pertama itu tentunya unfamiliar. Kita nggak terbiasa terhadap suatu flow yang kita lakukan. Kita tidak terbiasa dengan apa yang kita pegang terhadap hal baru ini, yang kita rasakan terhadap hal baru ini, sehingga itu mempengaruhi cara berpikir kita tentang mesin atau tentang alat ini gitu. Yang dimana unfamiliar feelings yang benar-benar bikin lu nggak nyaman, bikin lu ngerasa aneh, itu adalah disebabkan karena ini pertama kalinya lu mencoba semua hal terkait satu hal yang lu anggap unfamiliar ini. Kalau dalam contoh gue, di saat gue pertama kali mesin kopi, dan pertama kali gue megang mesin kopi, gue ngerasa kayak gimana cara ngerjainnya, gimana caranya bikin fungsi dari mesin ini berjalan dengan optimal, gimana cara jaga mesinnya, dan itu semua datang dalam satu waktu yang berbarengan. Dan otak gue kayak dipaksa untuk memahami hal itu semua hanya dalam beberapa waktu aja. Karena deadline-nya cepat gitu. Dan informasi yang banyak itu kadang bikin kita ngerasa kayak pusing, ya ngerasa kayak kebanyakan informasi, tapi ya kita nggak bisa nentuin juga kita bisa paham satu hari atau bahkan satu minggu, karena kapasitas orang dalam menanggapi informasi itu beda-beda. Dan kalau gue alhamdulillah 1-3 hari udah bisa mengoperasikan mesin itu. Dan ternyata setelah gue mulai terbiasa dengan hal itu, tidak sesulit itu, tidak banyak hal-hal yang memusingkan, hanya memang harus paham aja dasarnya kayak gimana gitu. Dan di saat lu merasakan hal itu semua, lu akan gampang banget terbiasanya. Berbeda di saat lu unfamiliar sama hal itu semua. Dan kalau lu unfamiliar sama hal itu semua dan lu tidak beranikan diri untuk mencoba, ya akan menjadi hal asing terus saja. Sehingga just do it, lakuin terbaik apa yang lu bisa terhadap apa yang ada di depan lu gitu. Buat diri lu familiar sama hal-hal yang akan lu lakukan, yang akan lu kerjakan, dan 1-2 hari, 3 hari, mungkin 1 minggu, it's okay karena kapasitasnya beda-beda. You will get used to it, terutama dalam workflow-nya, everything. Just get familiar about that. Dan jangan hindarin untuk gue pengen cepet-cepet nggak ngerasa unfamiliar, gue pengen cepet-cepet ngilangin rasa keasingan ini. Jangan. Karena kalau lu buru-buru, banyak banget informasi yang kelewat itu bisa nyebabin lu untuk tidak bisa mengoperasikan mesin kopi dalam contoh ini secara optimal. Jadi jangan ditahan, jangan dilewatin, nikmatin aja, pahamin lebih baik sehingga bisa lebih optimal dalam melaksanakannya. Terus yang kedua, teman-teman, ego. Ini yang akan mungkin jadi percakapan yang cukup panjang ya. Ego. Di saat lu mencoba satu hal yang benar-benar asing bagi lu, dan lu ngerasa bahwa aduh gue bisa nggak ya, aduh gue nggak bisa gitu. Terkadang ego lu tuh terkikis gitu. Ego lu tuh kayak disentil gitu, kayak lu terbiasa melakukan sesuatu hal, misalnya 1-2 tahun lu bekerja sebagai live shopping, lu tuh terbiasa untuk kayak ngomong, terbiasa untuk tanpa mesin, hanya produk aja gitu. Dan lu ngerasa kayak I'm capable of doing this karena performa gue juga bagus, gue nggak ngerasa gue meletoy gitu ya, gue ngerasa melempem gitu, skillnya gue oke-oke aja gitu. Dan di saat lu mencoba hal baru, karena ini hal yang unfamiliar, tentunya lu harus belajar lagi. Nah, di saat proses belajar ini, seringkali kan kita ngelakuin kesalahan ya. Dan beruntung kalau sekiranya lu ada seorang mentor, ada seorang guru yang bisa lu tanyakan. Nah, kesalahan-kesalahan itu semua seringkali tidak disadari oleh kita karena kita hal baru sama hal ini. Dan banyak banget momen dimana di saat gue belajar, gue nggak sadar itu salah, dan yang ngasih tahu gue adalah mentor gue. Dan di saat mentor gue ngasih tahu ini, itu salah, ini segala macem. Gue ngerasa kayak, apa sih yang salah? Padahal cuma hal sekecil itu aja, misalnya. Ya, tentunya dengan pikiran tersebut, ego lu akan tersentil, Pak. Dengan orang ngasih tahu lu bahwa itu salah, dengan keyakinan lu benar, ya ego lu akan tersentil. Dan egonya ini nggak bisa lu pertahanin. Ego ini adalah ego yang lu harus terima, karena
di dunia yang baru ini, di bisnis kopi yang baru ini, apapun tuh bisa terjadi. Bahkan hal kecil aja itu bisa terjadi. Dan setelah gue mendengar informasinya, kesalahan gue ini juga ternyata punya efek yang cukup fatal terhadap bagaimana pembuatan kopinya, terutama dalam mesinnya. Sehingga bagi gue itu hal kecil, karena gue tidak terbiasa memegang hal itu, tapi bagi orang yang udah expert itu tuh hal yang cukup fatal, sehingga di saat lu dikasih tahu ya, lu akan terkikis dan itu bikin lu kadang sakit hati dan itu bisa bikin lu ngerasa bego. Dan ya, ego lu tuh harus bener-bener jangan digugu sih. Lu nggak bisa ngegugu ego lu kalau lu belajar gitu. Dan satu hal yang lu harus lakuin ya tentunya regulasi emosi lu, karena seringkali kalau ego yang udah tersentuh, ego yang udah tersentil, terutama bagi laki-laki, rasanya kayak dianggap bodoh oleh tekanan yang cukup tinggi dari seseorang yang lu kira apaan sih yang kayak gitu gitu. Dan ya lu harus bener-bener regulasi emosi lu, regulasi ego lu, bahwa sadarkan diri lu kalau ya lu baru belajar dan wajar aja lu melakukan kesalahan. Dan untungnya itu dikasih tahu oleh seseorang yang lu anggap sebagai mentor atau guru. Bayangin kalau nggak ada, bayangin kalau di hari pertama lu nggak ada orang yang ngasih tahu tentang kesalahan lu dan lu ngerasa benar terhadap kerjaan lu, yang ternyata kesalahan lu ini punya dampak yang cukup fatal terhadap kinerja lu, dan lu karena nggak ada yang ngasih tahu dan lu ngerasa benar terhadap apa yang lu lakuin, tapi di sisi yang lain ego lu aman, ya dampaknya adalah kinerja lu nggak bagus. Bahkan itu bisa berefek ke mesin, ke orang yang terdampak langsung oleh mesin atau orang tersebut gitu. Sehingga regulasi emosi lu, kontrol ego lu, sadarkan kembali ego dan kesadaran lu bahwa lu masih belajar. Dan gak ada untungnya, gak ada baiknya ngerasa bahwa gue pintar maka gue bisa di semua hal. Enggak. Percaya sama gue, enggak. Gue percaya banget sama orang tuh gak bisa ahli dalam semua bidang. Gue percaya bahwa manusia tuh membutuhkan manusia yang lain untuk membantu dirinya untuk mencapai tujuannya. Dan kalau lu ngerasa lu jago di semua hal, wah enggak. Percaya deh lu enggak. Jatuhkan lagi lah ego lu itu. Lu di saat lu di sini, percayalah lu tuh enggak di sini. Akan selalu ada orang yang ada di sini dan ngasih tahu lu bahwa lu tuh enggak segitu gitu. Dan itu bikin lu drop. Dan ya bertahan aja. Bertahan aja. Karena di saat lu di bawah, lu bisa ngelihat ke atas, lu bisa ngelihat banyak motivasi, lu ke bawah, lu bisa berefleksi, dan di saat lu sekarang, lu bisa berkembang. Kalau lu lihat ke atas, lu dapat motivasi, lu lihat ke bawah, lu ngelihat motivasi bahwa gimana caranya gue mempertahankan diri gue untuk berada di tengah, dan di saat lu di tengah, improve, supaya lu bisa naik kelas, istilahnya kayak gitu. Dan ketiga adalah jangan pernah ngerasa dengan lu udah bisa, lu bisa semuanya. Ada konektivitasnya. Satu hal yang gue dapat baru-baru ini, tanggal 1, tanggal 2 gue baru dapat. Di saat gue udah cukup ngerasa, oke, gue udah bisa mengoperasikan mesin ini, gue udah bisa melakukan apa yang dilakukan oleh mesin ini, dan gue bisa memfungsikan mesin ini secara optimal, lu harus tetap fleksibel, Pak. Karena gak selalu ya hal yang lu andalkan dalam pekerjaan lu itu akan konsisten. Sehingga lu harus be flexible. Lu gak bisa ngerasa kayak gue udah paham lu, maka lu akan selalu seperti itu. Enggak. Akan selalu ada growth-nya, akan selalu ada bad things happen, dan lu harus bisa mengotak-atik itu sendiri. Dan di saat lu ngerasa bisa, lu kan kayak semacam menutup ya, kayak menutup pikiran lu terhadap informasi-informasi baru. Dan di saat lu ngerasa gue bisa mengoperasikan lu, jadi apapun yang gue lakukan lu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Dan di saat yang lu
yang udah lu ekspektasikan ini tidak berjalan dengan mulus, dengan lu menutup informasi, lu nggak bisa adaptasi gitu. Lu nggak bisa beradaptasi terhadap kesalahan yang terjadi pada mesin yang lu andalkan. Dan ya nggak ada kayaknya alat, mesin yang konsisten gitu. Laptop aja ada errornya, alat pun ada errornya, sehingga di saat lu ngerasa gue bisa mengoperasikan mesin, lu bisa mengoperasikan alat ini dengan baik, maka lu bisa segalanya. Enggak. Ada selalu kapasitas di mesin, di alat, apapun itu ada kapasitasnya. Dan disitulah lu dituntut untuk memang ngulik, teman-teman. Di saat hari pertama, di hal yang benar-benar unfamiliar lu lakukan, di hal-hal yang pertama kali membuat lu terasa sangat asing, hal terbaik yang lu bisa lakukan adalah ngulik. Jangan ngerasa kayak itu aja. Misalnya, mesin ini bisa melakukan 10 hal. Maka lu tik-tik aja. Mesin ini cuma bisa ngelakuin 10 hal. Dengan di sisi lain, kalau lu ngulik, mungkin dari 10 fitur yang ada di mesin itu, lu bisa dijadikan 11, 12, jadi 13 fitur dengan lu ngulik. So, di hari pertama lu kerja, di pertama kali lu terjun terhadap suatu hal, be familiar, okay? Be patient, dan yang ketiga, be penasaran. Apa penasaran bahasa Inggrisnya? Tapi yang penting, jadilah penasaran. Yang penting. Dan di saat lu udah menguasai 3 hal itu semua, udah, sisanya tinggal lu improvisasi aja. Lu tinggal ningkatin skill lu tinggal beradaptasi, jadilah fleksibel. Dan semua hal itu, alhamdulillah, gue lakukan dengan cukup baik. Sehingga coffee shop yang gue bangun ini sedang dalam proses dan bentar lagi opening. Untuk masyarakat Bandung yang pengen coba, boleh. Nanti gue akan share beberapa hal di next content karena sekarang masih belum rampung. Dan ya, gue cukupkan aja teman-teman semua. Dan sebagai penutup, gue harap tahun 2026 adalah tahun terbaik kalian. Kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Kalian bisa bertemu dengan tujuan yang kalian inginkan. Dan kalian bisa menjadi versi terbaik di diri kalian di tahun 2026 ini. Dan yang pasti, belajarlah dari kesalahan kalian semua di tahun 2025. Gue cukupkan aja teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton. Gue Rangga Susana. Ciao.